Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita membahas tema 3 subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku pada pembelajaran yang ketiga untuk kelas 3 sekolah dasar. Baiklah, sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Kertas di sekitar kita. Benda terbuat dari kertas. Perhatikan gambar berikut ini. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain adalah tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Menulis di kaca, coba bayangkan kalau kalian harus menulis di kaca itu akan kesulitan ya. Kalau harus menyalin pelajaran di atas kaca itu sungguh itu sesuatu yang sulit dikerjakan. Semua fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-teman berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah petunjuk berikut ini bagaimana cara menghemat kertas. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Diskusikan secara berkelompok. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tulislah hasil diskusi kalian. Perhatikan penggunaan tanda huruf besar dan tanda baca yang tepat. Kalian telah membaca wacana tadi ya tentang kertas di sekitar kita. Coba kalian cari tahu apa yang dimaksud selulosa, lunak, molekul, ampas, pulp, pipih, menyerap, kardus, serat, dan menggiling. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain adalah gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang ataupun dengan tepukan tangan. Coba bayangkan kalau di sini itu bukan kulit hewan ya, tetapi kertas. Sekali pukul saja sudah robek ya nanti ya. Bentuklah kelompok terdiri dari 4 atau 6 orang. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian.
Berlatihlah untuk mengenali lagu teka-teki. Lagu ini yang telah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Setiap kelompok akan mendapatkan giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampilkan secara bersama-sama. Kalau kalian lupa, bisa membuka di video sebelumnya, ada lagu yang berjudul Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Anak-anak, bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas ya. Dan di sini ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Nah, pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini namanya adalah meteran roll. Ini meteran saku, di sini ada meteran pita. Meteran roll, meteran saku, meteran pita. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Nah, tinggi badan itu menggunakan yang mana? Apakah meteran roll, meteran saku, meteran pita? Panjang lingkar pinggang, panjang meja di kelas, panjang lompatan teman kelompokmu, lebar papan tulis di kelas, panjang halaman sekolah. Nah, menggunakan meteran yang mana kira-kira ya? Di sini bisa kalian tuliskan. Apakah menggunakan meteran roll? Apakah meteran saku? Apakah meteran pita? Kalian sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan mengukur tinggi badan 5 orang teman. Kalian tuliskan namanya dan tinggi badannya. Tuliskan pada tabel berikut ini ya. Urutkan hasil pengukuranmu mulai dari yang terpendek hingga tertinggi. Selanjutnya, kegiatan bersama orang tua. Kalian bisa bekerja sama dengan orang tua ya. Orang tua bersama siswa melakukan gerakan hemat kertas di rumah. Caranya menggunakan kertas di kedua sisinya pada saat menulis. Selain itu, menggunakan tisu seperlunya. Hal ini perlu bimbingan orang tua. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video kami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.